Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8 subtema. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita saksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Sekalian, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 8, subtema 2, Aku Anak Mandiri pada pembelajaran 1 dan 2. Kita masuk pada tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita agar siswa dapat mengidentifikasi jenis lambang atau simbol pramuka dari teks yang dibaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar melalui gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi gerak kuat lemah tangan, kaki, dan kepala dalam tarian dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis pendapat tentang perilaku sehari-hari yang sesuai dengan arti simbol-simbol sila Pancasila dengan benar. Kita masuk pada materi kita yang pertama. Di sini ada teks yang berjudul Aku Anak Mandiri. Nah, bagaimana yang disebut dengan anak mandiri? Kita baca teks di bawah ini. Lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa, ya kan? Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa pramuka itu simbolnya adalah tunas kelapa. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Buah, batang, juga daun, akar semua bermanfaat. Itu artinya anggota pramuka bisa bermanfaat bagi semua. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan mandiri. Nah, anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Nah, mandiri artinya adalah kita bisa melakukan suatu kegiatan tanpa bantuan orang lain. Misal, Ananda sekalian, bangun tidur, merapikan sendiri tempat tidurnya. Kemudian ketika kita makan, kita cuci piring yang kita gunakan. Jadi kita mandiri, kita bisa lakukan hal-hal tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa bantuan orang tua kita. Nah, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan secara mandiri. Kalau kita sudah besar ya dan sudah bisa, lebih baik kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, kemudian di sini kita juga akan membaca teks masih mengenai anak pramuka ya, dan juga kemandirian. Nah, aku anggota pramuka yang mandiri. Anggota pramuka dilatih untuk dapat bekerja secara mandiri. Aku selalu berusaha bekerja tanpa bantuan orang lain. Aku selalu menyiapkan peralatan sendiri. Aku menyiapkan dan mengenakan seragam pramuka sendiri. Nah, aku mengenakan kelengkapan seragam pramuka secara mandiri. Seragam pramuka memiliki banyak kelengkapan. Di antaranya, baju seragam lengkap dengan celana atau rok. Baju dilengkapi dengan tanda-tanda pramuka. Ada juga tutup kepala dan setangan leher, dilengkapi dengan ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Latihan pramuka membuatku menjadi mandiri. Aku sudah dapat mandiri melakukan kegiatan. Aku selalu menyiapkan perlengkapan sekolah secara mandiri. Aku mengerjakan tugas dan merapikan kamar secara mandiri. Untuk dapat mengerjakan kegiatan secara mandiri perlu berlatih. Latihan akan menyenangkan jika dikerjakan secara bersama-sama. Dalam pramuka, aku berlatih mengerjakan tugas secara mandiri bersama-sama teman. Nah, jadi dengan kita itu menyiapkan baju sendiri, nah itu disebut dengan mandiri, tidak disiapkan lagi sama orang tua. Kita bisa lakukan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama, tentang anak pramuka yang mandiri.
Yang kedua, kelengkapan seragam pramuka. Nah, dia bisa menyiapkan kelengkapan seragam pramukanya sendiri. Nah, kemudian kita masuk apa saja itu kelengkapan ataupun penggunaan simbol atribut pada seragam pramuka. Pramuka siaga. Nah, pramuka siaga ini adalah untuk anak SD. Nah, jadi pramuka yang lengkap itu seperti apa, Miss? Seperti gambar yang ada di sini. Nah, kalau yang perempuan pakai rok, pakai jilbab, ya kan? Pakai sepatu. Kemudian di sini ada beberapa simbol pramukanya, ya. Di sini ada simbol tanda pandu. Ini dia. Yang ini simbol namanya itu kalau kita lihat di baju pramuka ada ya. Ini tanda pandu dunia. Nah, kemudian yang ini ada papan namanya di sini. Terus ada tanda lokasi atau tanda lokasi, kemudian ada juga rencana wilayah. Jadi kalau misalnya kita dari Sumatera Utara ada lagi simbolnya yang ya ini dari daerah Jawa ya. Nah, kemudian di sini ada tanda tutup kelapa, tanda pelantikan, tenda barung, kemudian tanda kesiapan umum dan juga tanda kecakapan khusus. Nah, ini dia tanda-tanda yang didapat pada baju pramuka. Nah, pada laki-laki juga begitu. Nah, simbol-simbol yang ada dalam baju pramuka ini kalau kita lihat ya, bangun datar yang ada di sini ada lingkaran, ada persegi panjang, ada persegi, segitiga, ya kan Ananda sekalian? Ya, ada segitiga, ada segi empat, ya. Ada segi empat, ada persegi. Nah, jadi di sini itu ada berbagai macam bangun datar yang secara konkret kita lihat pada simbol pada baju pramuka. Nah, perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar, ya kan? Ada lingkaran, segitiga, persegi dan persegi panjang. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, kemudian di sini pengamalan Pancasila sila keempat. Bagaimana ya Miss pengamalan Pancasila sila keempat? Apa itu sila keempat? Nah, kita coba ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sila keempat ini mengenai musyawarah. Jadi musyawarah itu apa? Musyawarah adalah berdiskusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah demi tujuan mufakat atau kesepakatan. Bermusyawarah juga merupakan salah satu pengamalan sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila berupa kepala banteng. Nah, ini dia gambarnya, kepala banteng. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya musyawarah itu seperti diskusi ataupun kita itu berkumpul dengan beberapa orang, kemudian kita membicarakan suatu hal dan tujuannya itu untuk mencapai kesepakatan. Bagaimana kesepakatan dari semuanya, pendapat dari masing-masing orang. Nah, jadi berikut ini contoh-contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, yang pertama gambar di sini ini benar, mereka sedang melaksanakan musyawarah dengan baik. Nah, yang ini juga benar. Nah, namun gambar yang ini bukan yang dinamakan musyawarah. Ini namanya sedang mengalami perselisihan. Nah, kemudian yang di sini juga musyawarah dengan baik ya. Nah, kemudian kita lihat di sini gambar yang pertama ini mengenai pemilihan kepala desa. Nah, terlihat tertib ya. Nah, juga pemilihan ketua kelas yang ini mendamaikan teman.
Nah, terus yang ini pemilihan bagi kelompok. Ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila. Nah, kemudian Ananda sekalian, di sini kita punya tugas di mana Ananda menuliskan bentuk sesuai pada gambar di samping. Jadi misal nih, di gambar yang di samping ini kan ada gambar seorang anak pramuka perempuan dan ada simbol-simbol pramuka yang ada di dalam bajunya ataupun di topi dan sebagainya nih. Nah, dari simbol-simbol yang ada di sini, yang lingkaran yang mana saja silahkan buat di sini. Kemudian yang persegi yang mana saja simbolnya buat juga di sini. Gambar seperti apa yang ada di sini, pindahkan kemari. Yang persegi panjang yang mana di sini, terus yang segitiga juga. Di mana aja di sini yang segitiga, letaklah di sini gambar. Silahkan digambarkan. Nah, itu saja ya tugas Ananda sekalian. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.